pembelajaran, anak-anak terbiasa menjalankan sholat dengan tertib dan ikhlas. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak mampu menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Nah, yang ketiga, setelah berdiskusi dengan teman sebangku, anak-anak mampu membuat cerita pengalaman pribadi tentang pengalaman sholat di rumah dan di masjid dengan benar. Selanjutnya adalah setelah membuat cerita, peserta didik berani mempresentasikan cerita tersebut tentang pengalaman pribadi tentang sholat di rumah dan di masjid dengan lancar. Selanjutnya kita masuk ke materi pelajaran berikut ini. Pengertian sholat. Sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu adalah sholat yang harus dikerjakan, yang hukumnya wajib sehari semalam ada 5 kali. Sholat wajib dikerjakan yaitu isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat. Agar lebih memudahkan, kita singkat Islam. Nah, anak-anakku biar tidak lupa. Selanjutnya adalah keutamaan sholat antara lain. Yang pertama, sholat termasuk rukun Islam. Yang kedua, setelah syahadatain. Nah, yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim-muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Nomor 3, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat. Untuk selanjutnya, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perilaku yang mencerminkan ibadah sholat. Perilaku yang pertama adalah kebajikan terhadap sesama, melatih kekompakan, mematuhi perintah ketua kelompok, tidak marah bila dinasihati, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman, menepati janji, memupuk rasa solidaritas. Nah, anak-anakku, itulah contoh di sekolah. Lalu yang kedua, menghindari perilaku tercela. Contoh perilaku tercelanya adalah suka mengungkit-ungkit pemberian, suka meremehkan teman, ingin menang sendiri, suka mencuri, suka meminta-minta, suka berbohong, suka mengganggu teman. Nah, itulah perilaku tercelanya. Tapi dengan kita sholat, kita akan terhindar dari perilaku tercela tersebut. Nah, pengalaman sholat di rumah adalah melaksanakan sholat baik secara munfarid ataupun berjamaah yang dilaksanakan di rumah. Tentunya anak-anakku punya pengalaman. Nanti kita akan buat proyeknya bersama ya. Lalu pengalaman sholat di masjid. Nah, melaksanakan sholat baik secara munfarid ataupun berjamaah yang dilaksanakan di masjid. Anak-anakku, nanti kita juga akan buat proyek bersama. Terima kasih. Nah, mari kita buat proyek buku dirasa di hari rajin sholat. Anak-anakku, persiapkan alat dan bahannya. Alatnya gunting, pelubang kertas, penggaris, dan pulpen. Kemudian bahannya kertas waflo warna 1 lembar, kertas HVS 2 lembar atau secukupnya, pita dengan panjang 20 cm atau secukupnya. Prosedur kita yang pertama adalah sediakan alat dan bahannya. Kemudian yang kedua, lipat kertas waflo warna
dipotong hingga terbelah jadi dua. Lakukan kembali untuk kertas HVS sampai mendapat 10 potongan. Lalu langkah keempat, selanjutnya kertas waflo warna yang telah dipotong disatukan dengan kertas HVS yang telah dipotong, di mana kertas waflo warna dijadikan sampul depan dan sampul belakang. Yang kelima, setelah hal tersebut dilakukan, maka berikan lubang kecil di pinggir kertas. Ingat, jangan terlalu mepet tepi. Lubangi kertas yang telah disatukan dengan menggunakan lubang kertas atau gunting. Untuk langkah keenam, kemudian setelah ada lubangnya, ambillah pita lalu masukkan ke dalam lubang tersebut. Selanjutnya kaitkan pita tersebut hingga tertaut dengan kertas. Yang ketujuh, jadilah sebuah buku. Setelah buku itu jadi, maka berilah nama pada sampulnya, buku dirasa, dan nama pemiliknya agar tidak tertukar. 9. Yang terakhir, isilah buku tersebut dengan pengalaman atau kegiatan sholat yang kamu lakukan setiap harinya, baik di rumah maupun di masjid. Berikut ini adalah contoh buku dirasa yang sudah jadi. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku, kita telah melaksanakan pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Alhamdulillah, sangat menyenangkan dan mengasihkan ya. Kita telah membuat proyek buku dirasa. Anak-anakku bisa menceritakan, menulis ceritanya, pengalaman sholat di rumah dan di masjid di buku tersebut. Nah, sebagai pengontrol sholat anak-anak, jadi anak-anakku akan rajin sholat. Nah, selanjutnya untuk materi berikutnya adalah kisah keteladanan Wali Songo. Untuk materi selanjutnya, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anakku tetap untuk mematuhi protokol